oleh Bunda Maria melalui malaikat Gabriel. Agar kita lebih semangat lagi untuk menyambut kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, kita awali dulu dengan menyanyi bersama. Dan di rumah ikuti gerakannya ya. Judul lagunya adalah Dalamnya Hatiku Jadikan. Kita ikuti gerakannya. Semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan ya. Tepuk tangan dulu yuk. Yeay. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita dari awal. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, siap-siap semuanya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anakku semua yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Nah, sebelum kita memulai pendalaman Advent minggu yang keempat ini, terlebih dahulu kita akan buka dengan doa pembukaan. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena Engkau sertai kami sehingga kami boleh mengikuti pendalaman Advent minggu pertama, kedua, ketiga, dan pada hari ini kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Bapa yang penuh kasih, bukalah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dengan sepenuh hati dan mampu mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami mohon semuanya ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak, mari kita dengarkan terlebih dahulu Injil pada Advent yang keempat ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas yang bercerita tentang kabar gembira bagi Maria yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Kabar sukacita dari Allah untuk Maria. Untuk mendalami Injil pada hari ini, kita akan menyaksikan dulu video berikut ini. Selamat berjumpa adik-adik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan kisah tentang Maria. Adik-adik tahu kan siapa Maria itu? Ya benar, Maria atau yang nantinya disebut sebagai Bunda Maria adalah ibu dari Yesus. Nah, kali ini kisah Maria lah yang akan kita simak bersama. Kisah ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sedari lahir, Maria sudah sangat dikasihi oleh Allah. Maria memang sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu bagi Yesus. Karenanya, jangan heran jika Maria tumbuh besar menjadi anak yang sangat taat kepada Allah. Hidupnya dijalani sesuai dengan perintah Allah. Setelah Maria beranjak dewasa, ia tinggal di sebuah desa di Galilea yang bernama Nazaret. Saat itu, Maria sudah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Yusuf ini merupakan keturunan dari Raja Daud. Saat itu mereka sudah mempersiapkan pernikahan. Akan tetapi, suatu hal besar terjadi. Suatu hari, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Malaikat Gabriel memberi salam.
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tentu saja Maria terkejut dan bertanya-tanya, apa maksud dari salam itu? Malaikat Gabriel tahu bahwa Maria terkejut dan mungkin juga takut. Karena itu, Malaikat Gabriel berkata lagi, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Tentu saja mendengar itu, Maria jadi lebih bingung lagi. Kata Maria kepada Malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat Gabriel menjawab Maria dengan berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Adik-adik, tentu saat itu Maria masih bingung. Tentunya ia tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan Malaikat Gabriel. Tetapi, Maria adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Maka dengan mantap Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mendengar jawaban Maria itu, Malaikat Gabriel tahu bahwa Maria sudah menerima tugasnya dengan baik. Maka Malaikat Gabriel meninggalkan Maria. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang kabar sukacita yang diterima Bunda Maria dari Allah melalui Malaikat Gabriel. Anak-anak yang di rumah pasti pernah mendengar dan menerima suatu berita atau kabar, mungkin pesan yang disampaikan dari orang tua, kemudian juga mungkin ada kabar dari saudara, berita dari televisi atau media sosial, ya. Banyak sekali berita-berita yang bisa kita dapatkan, ya. Ada kabar yang mungkin kabar buruk ataupun juga kabar yang menyenangkan atau menyedihkan. Contohnya seperti saat ini, ya. Kita menerima berita bahwa ada virus corona yang berbahaya bagi diri kita, ya. Virus corona yang ada di seluruh dunia ini menjadi takut dan panik, sehingga kita melakukan semua kegiatan dari rumah. Belajar pun juga dari rumah, mungkin beribadah juga dari rumah, ya. Seakan gerak kita ini dibatasi, tidak bebas lagi, mau pergi kemana-mana juga tidak bisa, ya. Mungkin di rumah menjadi bosan, sedih seperti itu. Kemana-mana juga harus selalu memakai masker, ya, sering cuci tangan, menjaga jarak, ya, masih banyak lagi peraturan-peraturan lainnya yang saat ini harus kita lakukan. Kita menerima dan melakukan semua aturan itu supaya kita sendiri dan semua orang terhindar dari virus corona ini. Tekunlah melakukan semua peraturan yang sudah ditentukan ini untuk kesehatan kita, ya. Tentunya kita melakukannya dengan taat, dengan sukacita, dan banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir.
dan kita bisa kembali dengan normal melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu. Bisa sekolah, bisa beribadah di gereja, seperti itu. Bunda Maria juga menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung. Disebut kabar gembira karena memang menggembirakan bagi dunia, karena Sang Juru Selamat akan lahir ke dunia. Kabar gembira itu tentu saja membuat Maria terkejut, bingung, takut. Tetapi Maria tetap taat akan perintah Tuhan. Maka ia percaya dan melakukan sabda Tuhan untuk mengandung putranya Yesus yang akan menjadi juru selamat. Maria percaya, menerima dan melakukan rencana Tuhan dengan taat. Anak-anak yang terkasih, apa saja sikap Bunda Maria yang bisa kita jadikan teladan? Hati Bunda Maria satu dengan hati Tuhan. Bunda Maria rajin berdoa, kemudian Bunda Maria juga taat kepada Tuhan. Meski tak paham, mungkin juga bingung atau takut, tetapi Bunda Maria tetap percaya, mengikuti dan menerima perkataan Tuhan. Sikap setia Bunda Maria tetap bersama Yesus dalam susah dan senang. Bagaimana dengan diri kita? Marilah kita taat, setia, dan satu hati dengan Allah dalam doa, membaca firman Tuhan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jika hati kita ini satu dengan Tuhan, maka akan membawa kita dalam sukacita. Berkat Tuhan beserta selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kalian semoga sehat semuanya ya. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Gata di Minggu Advent yang keempat. Hari ini Bu Gata akan ngajak kamu membuat apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, hari ini Bu Gata akan mengajak kalian membuat keterampilan hiasan Natal. Terlebih dahulu kita siapkan ya apa saja alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan dulu kertas yang berwarna hijau. Boleh hijau tua atau hijau muda. Nah, ya ukurannya berapa? Pakai ukuran kertas Faro. Selain itu siapkan juga kertas yang berwarna di sini berwarna ada oranye. Kalian boleh menggunakan warna yang lain. Bisa oranye, bisa pink atau warna yang cerah ya. Ada juga siapkan kertas yang berwarna merah. Biasanya ya. Karena memakai kertas lipat. Selain itu, kamu memerlukan juga penggaris, pensil, lem tentunya untuk menempel, ada stylus, dan gunting. Oke, kalian sudah tahu semua alat dan bahannya. Sekarang kita mulai ya. Jangan lupa saksikan video berikut ini.
di depan pintu rumah kalian atau di depan pintu kamar ya. Selamat mencoba dan selamat menyambut Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih, pendalaman Advent kita yang keempat sudah selesai. Bersukacitalah untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Semoga apa yang kita dalami pada hari ini, pada minggu Advent keempat ini, terlebih dalam kita mendalami bersama Bunda Maria, membawa kita satu hati dengan Allah. Seperti Bunda Maria sendiri dalam ayat hafalan kita hari ini, yaitu sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Semoga kita mampu seperti Bunda Maria yang selalu rendah hati dan taat pada kehendak Allah. Mari anak-anak kita tutup pertemuan Advent kita pada minggu keempat ini dengan doa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Nah anak-anak, sebelum pendalaman Advent kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa penutup. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini, kami boleh mengikuti pendalaman Advent minggu yang keempat. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang siap melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami pula ya Bapa, agar kami dapat meneladani Bunda Maria yang senantiasa taat kepada Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala
tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan